Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema, jika Allah itu maha baik, mengapa Tuhan menciptakan neraka untuk menghukum manusia? Ini akan topik kita tentang neraka Bapak Ibu ya. Topik di mana yang kurang menyenangkan. Ada banyak orang, neraka itu hanya menakut-nakuti manusia saja. Ada orang bilang neraka itu hanya khayalan gitu ya. Atau mungkin neraka itu sangat menakutkan. Katanya neraka itu tempatnya perempuan gitu. Ya enggak juga ya Bapak Ibu ya. Tapi pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5-9. Saya akan bacakan buat kita semua yang mendengar channel saya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau berbicara tentang neraka ada sesuatu yang memang menakutkan atau sesuatu yang topik yang tidak enak didengar Bapak Ibu. Tapi di akhir zaman memang banyak orang lebih suka mendengarkan khotbah yang berkat-berkat saja daripada firman Tuhan yang keras untuk menegur supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Saya yakin semua yang mendengar channel saya pada kesempatan malam ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 Tesalonika pasal 1, Rasul Paulus memberikan surat ini, ada latar belakangnya tentunya. Latar belakangnya adalah yang pertama, bahwa ada kesalahpahaman di antara jemaat yang beranggapan bahwa kedatangan Tuhan itu ya sudah hari ini. Karena saat itu dia menghadapi kesulitan hidup, aniaya dari imannya itu dianiaya oleh daerah sekelilingnya. Maka dia berpikir kedatangan Tuhan akan segera, maka tidak perlu bekerja. Cukup menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Tentu ini meresahkan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, bahwa jemaat di Tesalonika ini sebenarnya jemaat yang teguh berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun dianiaya, meskipun mengalami penderitaan, mereka tetap memegang nama Kristus. Makanya Rasul Paulus memberikan pujian kepada jemaat di Tesalonika. Yang Paulus resahkan adalah jemaat kalau tidak bekerja bagaimana ya Bapak Ibu, berdoa dan bekerja, melayani Tuhan ya sambil bekerja. Nantikanlah Tuhan saat datang kedua kalinya, tentu tidak dengan bengong, tentu tidak dengan hanya menunggu bertopang dagu, tapi harus tetap bekerja bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Keadaan jemaat Tesalonika memang saat itu sedang menghadapi penganiayaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita berbicara tentang neraka secara esensi tidak ditulis di dalam Paulus kata-kata neraka memang. Tetapi di sana dikatakan kalau ada orang yang menolak Injil Yesus Kristus, orang yang menolak kasih karunia, menolak salib Kristus, menolak penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, mereka akan mendapatkan penghukuman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin di benak kita berpikir berarti Tuhan tidak adil. Tuhan itu berarti katanya maha kasih, kenapa kontradiktif? Mengapa berseberangan dengan kasihnya? Memang kalau kita berbicara kasih Allah, kita harus ingat Tuhan itu memang maha kasih, tapi kasihnya tidak bisa dilepaskan dengan keadilan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti mata uang. Mata uang punya dua sisi.
Ini yang tidak bisa dipisahkan. Maka sifat Allah yang kita pelajari hari ini tidak hanya kita tahu bahwa Allah itu maha kasih, tapi Allah itu juga punya keadilan di dalamnya. Kasih dan keadilan Allah adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kadang manusia terbuai dengan, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, sangat kasihnya tak terbatas sehingga aku bebas melakukan dosa seenakku sendiri, lalu aku minta ampun. Bapak Ibu jangan salah bahwa kasih Kristus memang sangat luas, kuasanya tak terbatas bagi manusia. Tapi ada masa-masa di mana hari kedatangan Tuhan, di sana akan ada penghakiman. Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika saat itu mengalami penderitaan. Mereka berpikir hari Tuhan itu tiba. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, ciri-ciri hari Tuhan itu tiba adalah satu, terjadi peningkatan murtad dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba, Bapak Ibu ya. Mereka murtad dari jalan Tuhan. Yang kedua, terlepas kekuatan yang menahannya, jadi mereka muncul gitu Bapak Ibu. Pernyataan terbuka dari si pendurhaka yang didukung oleh iblis langsung. Kalau tiga hal ini terjadi, maka kedatangan Tuhan itu akan tiba. Bapak Ibu, sambil menunggu kedatangan Tuhan, tentu saja kita tidak boleh berleye-leye, kita tidak boleh bersantai-santai. Kita harus terus bekerja bagi Kristus. Kita harus terus bekerja ya, menghidupi keluarga kita, menjadi berkat buat sesama, membantu pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tesalonika ada satu penggambaran jemaat di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih mengalami penderitaan, aniaya, mungkin beribadah saja sampai takut Bapak Ibu. Beribadah saja mengalami penekanan. Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya dianiaya. Tuhan itu mendengar suara rintian umatnya. Tuhan mendengar dan bahkan melihat bagaimana orang menganiaya nama Yesus itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, Dia adalah pembela kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingatlah, kasih Yesus itu adalah adil. Jika Yesus menghukum mereka yang menganiaya umat Tuhan, itu bukan berarti Yesus membenci mereka. Sebenarnya mereka yang masuk kerajaan neraka, mereka yang masuk di dalam neraka itu adalah mereka yang menginginkannya. Mengapa saya katakan begitu? Karena diberitakan firman Tuhan, mereka mental, tidak mau percaya. Sebenarnya mereka mungkin mengerti, tapi tidak mau peduli. Jadi mereka memang tidak mau hidup dalam kasih karunia. Mereka mau hidup di dalam penghukuman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bahwa kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Ada masanya kalau orang tidak mau mendengar firman Tuhan, menolak Injil Yesus, menolak keselamatan, menolak pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia, maka Allah itu adil. Dia akan menyatakan murkanya. Neraka, kalau di dalam Matius digambarkan kertak gigi, kegelapan, ada ulat dan sebagainya. Itu hanya metafora. Ada satu gambaran di mana ya nggak bisa digambarkan sebenarnya neraka itu. Begitu menyeramkan Bapak Ibu. Mengapa? Saya baru tahu ternyata di dalam 2 Tesalonika mengatakan neraka itu berbicara seperti ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan yang 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Apabila Ia datang pada hari itu dimuliakan di antara orang-orang kudusnya untuk dikagumi oleh semua orang. Ini bagi orang yang percaya ya Bapak Ibu ya. Sebab kesaksian yang kamu bawa kepadaku telah kamu percayai. Tetapi kita akan melihat ayat yang 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 9, ingat ayat 9 Bapak Ibu dengarkan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi neraka berbicara tentang
dijauhkan dari hadirat Tuhan. Neraka berbicara dijauhkan dari kehadirat Allah, dijauhkan dari kemurahan Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menderita sakit, mungkin dianiaya, mungkin kelemahan badan, mungkin ekonomi yang mulai merosot, Bapak Ibu harus sadar, penderitaan di bumi ini nanti kelak Tuhan akan gantikan dengan kemuliaan yang tak tertandingi, yaitu kita di dalam kemuliaan masuk ke surga bersama Allah Bapa. Bapak Ibu, orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, orang yang tidak mau berjalan di jalannya Tuhan, orang yang tidak mengenal kasih karunia, mereka akan mendapatkan hukuman. Jangan bilang Tuhan itu jahat, jangan bilang Allah itu tidak adil. Allah itu memiliki kasih yang luar biasa dan memiliki keadilan. Jika umat Tuhan dianiaya, Dia akan memberikan penghukuman. Ingat, penghukuman ini bukan Allah membenci mereka, tapi sifat Allah adalah adil. Bapak Ibu, kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu berbicara kasih, Allah juga punya keadilan. Bapak Ibu, neraka berbicara tentang suatu tempat sebenarnya diciptakan untuk iblis yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Iblis yang mau melawan Allah itu tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Sebenarnya pada mulanya manusia diciptakan baik adanya. Tetapi ingat, manusia diciptakan dengan kehendak bebas untuk menentukan apakah dia mau di jalan-jalannya Tuhan atau mau memberontak kepada Allah. Bapak Ibu, kalau orang-orang yang memberontak kepada Allah, tempatnya adalah neraka. Neraka ini sebenarnya suatu tempat di mana orang tidak dapat menemukan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sesusah-susahnya kita, kalau kita ada hadirat Tuhan, itu ada damai sejahtera. Ya Bapak Ibu ya, walaupun kita susah, ada penghiburan di hati. Ada saatnya kelak, nanti suatu kelak, orang tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu tempat yang sangat mengerikan. Orang yang terlepas dari hadirat Tuhan, itu berarti kengerian yang ada. Sifatnya neraka itu adalah mutlak dan kekal. Mutlak memang ada Bapak Ibu. Dia memang ada. Dia akan terlepas dari hadirat Allah. Dan sifatnya kekal dan tidak ada jalan keluar dari situ. Dalam arti kalau kita punya persoalan kehidupan di dunia ini masih ada titik terang. Tapi kalau saat itu tiba, hari Tuhan itu tiba, Bapak Ibu, neraka itu berarti dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari kemuliaan Tuhan yang besar itu. Ingat, Tuhan itu maha hadir. Mengapa kok bisa tidak hadir? Ya, Tuhan memang maha hadir. Dia melebihi dari segala tempat di dunia ini. Dia maha hadir. Tapi neraka memang dipisahkan dari relasi, hubungan dengan Allah. Ingat, Adam dan Hawa tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia makan buah pengetahuan sesuai himbauan oleh ular. Akhirnya dia terlepas dari kasih Allah. Adam pergi dari hadirat Allah. Sama juga Kain. Kain pergi meninggalkan Allah. Itu sesuatu yang mengerikan kalau manusia terlepas dari hadirat Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita hubungannya diperbaiki dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Bagi mereka yang tidak percaya, jangan khawatir. Segala hal telah ditawarkan, tetapi keputusan ada di tangan mereka. Saya yakin dan percaya bahwa kasih karunia Allah sudah cukup bagi umat manusia. Jika manusia memilih untuk dihukum, berarti itu bukan salahnya Tuhan. Manusia yang menghendaki jauh dari hadirat Allah, manusia menghendaki lepas dari kasih karunia Allah, maka tempatnya adalah neraka. Kita tidak bisa menggambarkan itu karena kita belum pernah ke sana. Tapi Alkitab sudah menulis. Di sana ada ratap dan gertak gigi. Bapak Ibu, di dalam 2 Tesalonika pasal 1, Paulus melukiskan neraka itu adalah esensinya adalah satu. Dilepas
lepaskan dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Jangan pernah lepaskan iman pengharapanmu kepada Allah. Demi apapun juga di akhir zaman iman akan seakan-akan digonjang ganjing, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang percaya kepada Yesus, teguhkan imanmu, kuatkan hatimu, jagalah hatimu, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Berdoalah kepada Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberikan kekuatan untuk mengatasi masa-masa sulit. Ingatlah, di tengah masa sulit yang terjadi, masih ada hadirat Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Ingat, kasih Tuhan untuk semua orang di dunia ini. Masih ada musim yang teratur. Meskipun Anda sakit, masih ada obat. Ya kan? Meskipun Anda dalam keadaan kesulitan, masih ada saudara yang menemani. Tapi ada saatnya di mana tidak ada hadirat Tuhan, maka itu adalah kengerian. Itu adalah akhir dari kehidupan manusia dengan pilihannya. Mereka memang patut dihukum. Karena firman Tuhan katakan mereka memang ingin jauh dari hadirat Tuhan. Mereka memang tidak mau dekat dengan kasih karunia. Maunya dihukum. Cawan anggur murka tanpa campuran. Ini kata di Wahyu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi kemurtatan secara besar. Bukan berarti Bapak Ibu satu di antaranya. Tapi kita harus berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada yang mendengarkan saya hari ini, jika imanmu kurang teguh, gampang goyah, gampang diterpa angin sana dan sini, ingatlah, kamu punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang mulia. Datanglah kepadanya, sujud sembahlah kepadanya, mintalah pengetahuan, mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya iman, pengharapan dan kasih kita selalu ada sampai Tuhan datang kedua kalinya. Jangan sampai saat Tuhan datang kedua kalinya, iman kita tidak didapatinya. Jangan merasa rohani, jangan merasa diri baik, jangan pernah merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita jatuh. Bapak Ibu, penderitaanmu tidak sendirian. Kita umat Tuhan mengalami problema yang berbeda-beda, dibungkus di dalam persoalan yang berbeda tentunya. Sesuai dengan kadang kelemahan kita apa. Ada orang itu gampang stres, gampang minder, mentalnya lemah, ditekan sedikit merasa tersiksa. Ada yang begitu kuat, tetapi kadang-kadang hidupnya sembrono. Ada yang kekristenan itu merasa diri baik, tetapi sebenarnya kosong. Membicarakan Tuhan tapi tidak dekat dengan Tuhan. Ini yang berbahaya. Berteologi tentang Tuhan, tapi orang itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Pada malam hari ini, izinkan saya mengingatkan kita semuanya. Kita punya Alkitab, kita punya banyak pengkhotbah di YouTube, di gereja. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dengan teliti. Jangan sampai kita diperdaya iblis dengan mempelintir ayat sehingga iman kita menjadi goyah, jatuh. Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pemenang. Kita dipilih, kita dipanggil dan dipilih. Ingat, kita memang ditebus oleh Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Biarlah kasih karunia Allah ini kita jaga baik-baik. Kita jaga hidup kita seturut kehendak firman Tuhan. Jadi kita berbuat baik bukan karena diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Kita berbuat baik, kita membagikan kasih karunia itu kepada sesama kita. Menceritakan kepada sesama kita. Ingat, kesulitan yang terjadi di akhir zaman itu semakin hari semakin meningkat. Percayalah, bersama Kristus kita tidak sendirian. Allah akan memberikan penghiburan. Nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, kita akan melihat bahwa perbuatan baik kita tidak sia-sia. Kita akan mendapatkan surga, di mana hadirat Allah itu selalu hadir melekat dengan kita, tak bisa terpisahkan oleh apapun juga. Terpujilah nama Tuhan. Dan hari ini kita yang masih ada di bumi, yang masih beriman kepada Tuhan Yesus, surga itu bisa kita miliki, yaitu dengan
mencari hadirat Allah setiap hari. Kita merasakan kehadirannya. Jangan mau terlepas dari hadirat Tuhan. Itu berarti neraka. Kalau di dunia ini Anda tidak mencari Tuhan, Anda mulai meninggalkan Tuhan demi pekerjaanmu, meninggalkan Tuhan demi pasangan hidupmu atau demi karirmu, ingatlah, saat Anda terlepas daripada akarnya, Anda akan mati. Kematian yang kekal, tidak ada jalan keluar. Tuhan pun tidak bisa menolong. Kalau jadi neraka sudah penghukuman, sudah fix Anda masuk sana. Jadi sebelum waktu itu tiba, jika Anda mau mendengar suara saya, jangan keraskan hati. Mungkin Anda orang Kristen KTP yang hanya Kristen tapi ke gereja pun tidak mau, berdoa tidak mau, apalagi membaca firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan sampai hari ini undangan Tuhan itu kepadamu kamu sia-siakan. Karena saatnya nanti kamu akan mencari Tuhan, mengetuk pintu, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenalmu. Ingat, hari Tuhan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Maka siapkanlah hatimu. Karena neraka itu bukan omong kosong. Memang neraka dan surga itu ada dengan nyata. Di mana tempat yang lepas daripada hadirat Tuhan itu sangat mengerikan. Selama masih ada hadirat Tuhan, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Teruslah melayani Tuhan, teruslah beriman kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan meskipun semuanya tidak baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati sampai kesudahan zaman. Allah memberkati iman, pengharapan dan kasih kita. Biarlah Tuhan mendapati kita sempurna saat Tuhan datang.